yourself down, raising up the broken to life. You take our failure, you take our weakness, you set your treasure in jars of clay. So take this heart, Lord, and I'll be your vessel, the world to see your life in me. Oh, amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Oh, I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Oh, I can see it now. I can see the love in your eyes, laying yourself down, raising up the broken to life. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Oh, I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Oh, amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Oh, I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see, and I can see you now. Oh, I can see the love in your eyes. You're laying yourself down and raising up the broken to life. You have been our dwelling place, oh everlasting God. Before you formed the mountain tops, you were before it all. And soon our lives turn back to dust. When the sun comes out, satisfied
before the day has passed us by, before our hearts forget all your goodness, satisfy us with your love. The wrath of God poured out for sin on Jesus crucified. Consider him our hiding place, our shelter is alive. Because he lived and died for us. When the sun comes up, satisfy us before the day has passed us by, before our hearts forget all your goodness, satisfy us with your love. And teach us, Lord, to number our days on earth and give us more wisdom in the secret heart as you display amazing grace in Jesus Christ for us. Teach us, Lord. Give us before the day has passed us by, before our hearts give out, Spirit fill us, satisfy us with your love, satisfy us with your love.
Shalom, selamat pagi rekan-rekan yang terkasih. Kita mengucap syukur kita boleh diberikan kesempatan lagi untuk beribadah secara virtual bersama-sama dengan Redeemer Service GKI Makassar. Kita mengucap syukur untuk kesempatan yang Tuhan berikan, meskipun kita di rumah kita masing-masing, kiranya itu tidak mengurangi kualitas ibadah kita di hadapan Tuhan. Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Kita mau siapkan hati kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mazmur 34 ayat yang kedua berkata, aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu, puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Mari kita memuji Tuhan dan menyatakan Tuhan kita Allah penyelamat kita yang terbesar. Ini setiap pujian kami bagi Tuhan, setiap kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari sama-sama kita naikkan pujian ini. Tiba saatnya. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari segala suku dan bangsa, berdiri di hadapan tahta Anak Domba, satu suara menyatakan keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertahta. Kami naikkan pada Anak Domba, pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Mari dengan sungguh hati kita naikkan pujian ini di hadapan Tuhan. Kami mau berkumpul bersatu dari segenap suku dan bangsa, memuji Engkau Allah kami yang hidup. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari segenap suku dan bangsa, berdiri di hadapan tahta Anak Domba, satu suara menyatakan, kami mau menyatakan kepada Allah, Selamat bagi Allah yang duduk dan bertahta. Kami naikkan pada Anak Domba, pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. ini pujian kami yang terbaik bagi pada Tuhan. Tuhan begitu baik kepada kami, dan kami mau menyatakan dengan mulut bibir kami bahwa segala kemuliaan hanya bagi Tuhan, dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Mari katakan, keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertahta. Kami naikkan pada Anak Domba, Pujian dan kekuatan bagimu Tuhan. pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Keselamatan Bagi Allah yang duduk dan bertahta, kami naikkan pada Anak Domba, pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. bagi Allah Yang duduk dan bertahta, kami naikkan pada Anak Domba, pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Kemuliaan bagi Dia selamanya.
di surga, kami mengucap syukur karena Tuhan masih berikan kesempatan bagi setiap kami pada pagi hari ini untuk berkumpul bersama, bersekutu bersama, untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kiranya Tuhan berkenan pada hati setiap kami, mempersiapkan hati setiap kami, sehingga kami boleh sungguh-sungguh diubahkan oleh kebenaran firman Tuhan yang akan kami dengar pada pagi hari ini. Bila segala pujian, kemuliaan, hormat hanya bagi Engkau, Allah kami. Inilah doa kami ya Bapa. Kami mohon Tuhan menyertai setiap kami dalam ibadah pada pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita mengucap syukur kepada Tuhan karena Kristus mati ketika kita masih berdosa. Setiap kita bukan hanya sekedar sekarat, tapi kita sungguh-sungguh mati karena dosa. Namun karena apa yang Kristus kerjakan bagi kita, kita beroleh hidup. Bahkan bukan sekedar hidup, melainkan hidup yang kekal dan penuh kelimpahan. Mari pada momen pengakuan dosa ini kita datang ke hadapan Tuhan. Kita kembali mengingat cinta kasih Tuhan yang boleh Kristus kerjakan bagi setiap kita di atas kayu salib. Sebab karena salibnya itu memampukan kita untuk hidup bagi kemuliaan namanya. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan, kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepada-Mu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Mari setiap kita bangkit berdiri. Kita naikkan pujian ini bersama-sama. Engkaulah sumber pengharapan, kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepada-Mu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup Untuk melakukan
Mazmur 6 ayat 5 demikianlah firman Tuhan. Kembalilah pula Tuhan, luputkanlah jiwaku, selamatkanlah aku oleh karena kasih setiamu. Mari Bapak Ibu, Saudara yang terkasih, teman-teman kita datang kepada Tuhan dengan penuh rasa sesal dan malu. Kita datang kepada Tuhan mengaku dosa kita secara pribadi. 1-2 menit kita mengaku dosa di hadapan Tuhan secara pribadi. Ya Tuhan, bila kami memandang salib-Mu, dengan penuh rasa sesal dan malu kami datang. Mengaku akan dosa dan pelanggaran hidup kami yang tidak berkenan di hadapan-Mu, yang tidak sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Kami tahu Engkau sudah mati, datang ke dunia ini untuk mati di kayu salib menebus dosa kami. Tapi seringkali kami menodai pengorbanan-Mu itu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Engkau Allah yang penuh kuasa. Kami ragu Tuhan. Seringkali kami ragu kemahakuasaan-Mu. Bahkan kami tidak melihat bagaimana Engkau bekerja di dalam kehidupan kami sehari-hari. Engkau tetap menemani, menyertai kami. Tapi kami tidak merasanya, kami tidak menikmatinya, kami tidak mengimaninya. Oh Tuhan, ampunilah kami. Karena kami bukan hanya meragukan kasih-Mu, tapi kami melupakan kasih dan kuasa-Mu. Sehingga kami gampang rontok di dalam pergumulan hidup kami sehari lepas hari. Bahkan ada begitu banyak godaan-godaan di dalam hidup kami kalah. Oleh karena kami kurang beriman, kami kurang kuat dan teguh di dalam firman-Mu. Itu pasti menyedihkan hati-Mu. Kami sering kali mengandalkan kemampuan kami, bukan lagi mengandalkan Tuhan. Kami sering kali mengandalkan pengalaman-pengalaman kami, bahkan pengetahuan, bahkan pikiran kami, dengan analisa-analisa hidup kami. Tapi sesungguhnya itu jauh daripada kehendak Tuhan. Ampunilah kami ya Tuhan. Bahkan kami sering kali tidak bertanya apa yang sebenarnya Engkau kendaki. Ketika kami harus mengambil sebuah keputusan. Sering kali kami tidak bersandar kepada Engkau. Ketika kami menjalani kehidupan ini hari demi hari. Oh Tuhan, ampunilah dosa kami. Kami ingin sekali lagi memandang salib-Mu. Tapi dengan kekuatan dan keteguhan yang dari Tuhan. Oleh karena Kristus yang mau mengampuni dosa kami. Dan yang sudah mengampuni dosa kami. Terima kasih Tuhan. Pimpin dan sertai kami. Dengan penuh iman dan kasih kami menjalani hari-hari kami ke depan. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus kami bersyukur, kami berdoa. Atas pengampunan dosa yang Kau berikan. Amin. Dengan tetap bangkit berdiri bersama dengan jemaat Tuhan di segala abad dan di segala tempat. Kita mengikrarkan iman kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Kita mengucapkan pengakuan iman rasuli bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa.
Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Teman-teman dipersilakan untuk duduk kembali. Kita sungguh mengucap syukur untuk pengampunan yang Tuhan berikan atas setiap dosa kita. Sungguh Tuhan begitu baik bagi setiap kita. Dia tidak hanya memberikan kita kesempatan untuk bertobat dan diampuni dosanya, tetapi Ia juga memberikan kita kesempatan untuk terlibat dalam pekerjaannya. Siapakah kita di hadapan Tuhan? Orang yang penuh dosa dan kesalahan dan kegagalan. Tapi Ia setia memanggil setiap kita untuk bekerja bersama Dia dalam setiap bidang kita. Dan biarlah firman Tuhan pada pagi hari ini boleh kembali mengingatkan kita, meneguhkan kita, dan memperbaharui komitmen kita untuk semakin memberikan hidup kita bagi kemuliaan-Nya. Tuhan, inilah hidup kami untuk kemuliaan. Tuhan, ini kerinduanmu.
kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Mari sebelum kita mendengarkan penguraian firman Tuhan, saya mengajak kita tundukkan kepala, kita mohon pimpinan pertolongan Tuhan. Tuhan, ini kami anak-anak-Mu, betapa rindunya hati kami mendengarkan sapaan-Mu, betapa rindunya hati kami boleh mendengarkan Engkau berbicara melalui firman-Mu Tuhan. Dan biarlah firman-Mu itu yang menjadi kekuatan bagi kami, untuk kami boleh mengerti bagaimana kami harus menjalani kehidupan kami. Karena itu biarlah pada pagi hari ini Engkau yang bekerja di dalam kuasa-Mu, melembutkan, membuka pikiran hati kami untuk mengerti apa yang Engkau mau. Karena itu berbicaralah kepada setiap kami siap untuk mendengar. Di dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya mengajak kita melihat dari satu bagian firman Tuhan dari Kejadian 3 ayat 17 sampai ayat 19. Kejadian 3 ayat 17 sampai ayat 19. Lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau telah mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya. Maka terkutuklah tanah karena engkau. Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkannya bagimu, dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu sampai engkau kembali lagi menjadi tanah. Karena dari situlah engkau diambil. Sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sepanjang bulan September ini kita akan banyak berbicara tentang dunia kerja. Dan kami sangat merindukan melalui kebenaran-kebenaran firman Tuhan kita boleh mengerti apa yang Tuhan mau waktu kita bekerja atau melakukan pekerjaan kita. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini kita akan melihat apa sih yang Tuhan rancangkan tentang dunia kerja. Apa yang menjadi tujuan dari kita bekerja. Seringkali kita maupun orang-orang melihat bekerja atau pekerjaan itu adalah sebagai sebuah kutukan. Sebagai sebuah beban di dalam kehidupan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Maka hidup yang kita jalani ini seakan-akan adalah penuh dengan kekhawatiran dan memang realitanya penuh dengan kekhawatiran. Kita khawatir apakah pekerjaan saya yang sekarang saya lakukan itu mencukupi, memenuhi, atau apakah bisa memenuhi biaya hidup atau kebutuhan hidup saya. Mungkin kita juga khawatir apakah besok saya masih bisa bekerja atau tidak, karena di dalam situasi pandemi COVID yang kita hadapi sekarang, ada banyak orang yang mengalami PHK. Ada banyak toko-toko yang tutup dan mengalami kebangkrutan, usaha-usaha yang kemudian bangkrut. Kita khawatir dengan kehidupan yang kita jalani. Maka seringkali kemudian kita diperhadapkan, apakah saya harus berjuang menghalalkan segala cara untuk bisa bertahan hidup. Dan banyak orang yang juga melakukan segala cara untuk bisa bertahan hidup. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pertanyaannya, apakah itu yang Allah rancangkan bagi dunia kerja? Apakah itu yang Allah rancangkan untuk kita bekerja atau melakukan pekerjaan atau usaha kita? Mari saya mengajak kita melihat dari Kejadian pasal 2 ayat 2 sampai ayat 3. Kejadian 2 ayat 2 sampai 3. Ketika Allah pada hari ketujuh
telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah ia pada hari ketujuh dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Lalu Allah memberkati hari ketujuh itu dan menguduskannya. Karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita baca ayat ini kita mendapatkan satu hal yang sangat penting, yaitu Allah kita adalah Allah yang bekerja. Allah kita adalah Allah yang bekerja. Kalau kita melihat penciptaan, hari pertama sampai hari ke-6 Allah bekerja menciptakan. Ya, hari ke-7 Allah ciptakan hari ke-7. Hari ke-7 kemudian Allah itu berhenti dan Allah memberkati seluruh apa yang Dia sudah ciptakan. Maka coba kita pikirkan, kalau pekerjaan itu adalah sebagai sebuah kutukan, bagaimana mungkin Allah kita bekerja? Apakah Allah juga dikutuk? Jelas kita tahu tidak, bukan. Kalau Allah kita Allah yang bekerja, maka jelas sekali Allah merancangkan pekerjaan bukan sebagai sebuah kutukan. Dan nanti kita melihat itu kenapa kok kemudian di dalam Kejadian pasal 3 bagian awal yang kita baca tadi, itu kemudian Tuhan mengutuk. Bukan karena pekerjaan itu sebagai sebuah kutukan, tetapi Allah yang merancangkan pekerjaan itu begitu baik ketika manusia jatuh dalam dosa. Karena kejatuhan manusia, karena keberdosaan manusia, maka Allah memberi kutukan, termasuk di dalam bekerja. Hakikatnya pekerjaan itu bukan sebuah kutukan, tetapi karena keberdosaan manusia itulah manusia mengalami kutukan. Mari kita melihat Kejadian pasal 1 ayat 27 sampai 28. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Dari awal kalau kita melihat tadi bagian Alkitab yang kita bacakan dari kitab Kejadian pasal 1 ayat 27 sampai 28, maka Allah itu ketika menciptakan Adam dan Hawa, Allah itu memberikan sebuah mandat yang disebut sebagai mandat budaya kepada Adam dan Hawa atau kepada manusia untuk membentuk budaya kehidupan melalui dua hal, pernikahan dan pekerjaan. Tentunya pagi hari ini saya tidak membahas mandat yang pertama yaitu pernikahan, tetapi hal yang kedua yaitu pekerjaan. Maka Tuhan memberikan satu mandat kepada manusia untuk apa? Untuk berkuasa, menaklukkan. Ini adalah manusia harus bekerja, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Dan pekerjaan itu adalah sebagai sebuah mandat untuk itu kita membentuk budaya kehidupan ini. Kalau demikian, budaya seperti apa yang Tuhan mau manusia kerjakan melalui bekerja atau melalui pekerjaan? Mari kita melihat ada 3 hal penting yang saya mengajak untuk kita pikirkan bersama Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian tentang akan mandat ini, budaya yang tujuan dari Allah memberikan mandat untuk manusia bekerja membentuk budaya itu tujuannya apa? Budaya apa yang harus kita bangun? Maka yang pertama, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bekerja adalah untuk membangun martabat manusia, bukan. Bekerja untuk membangun martabat manusia, ya. Martabat di sini bukan berarti nanti menunjukkan saya lebih tinggi atau lebih rendah dari orang lain. Bukan, Tuhan berbicara tentang itu berkaitan dengan martabat. Banyak orang salah memahami tentang martabat, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Nah, apa yang Tuhan mau? Maka kalau kita lihat unik sekali
Di dalam penciptaan, ketika Allah menciptakan seluruh alam semesta ini, ketika Allah menciptakan bumi ini, kemudian Tuhan mengatur dari hari pertama sampai hari ketujuh, maka perhatikan baik-baik, yang diberi mandat untuk bekerja hanya manusia. Binatang tidak diberi mandat untuk bekerja. Kenapa begitu? Karena Allah kita Allah yang bekerja, maka manusia yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah itu, maka disitulah manusia juga bekerja. Maka bekerja itu sebagai mandat yang menunjukkan manusia sebagai gambar dan rupa Allah. Dan berbicara tentang gambar dan rupa Allah, itu berbicara tentang bagaimana kita merefleksikan kemuliaan Tuhan di dalam hidup kita. Maka panggilan bekerja adalah untuk menyatakan kemuliaan Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Dan kalau kita perhatikan baik-baik. Martabat kita bukan ditentukan seberapa banyak uang yang kita bisa kumpulkan, bukan. Seberapa banyak suksesnya kita membangun sebuah perusahaan. Seberapa hebatnya kita, ya, bukan diukur dari itu. Kalau diukur dari itu, maka seringkali kemudian kita akan menempatkan nanti kalau saya nggak terlalu sukses, kurang banyak uangnya, saya seakan-akan lebih rendah martabatnya dari orang lain. Bukan. Ya, bukan itu ukurannya. Makanya kemudian seringkali kemudian kalau kita ketemu dengan orang-orang ditanya bagaimana kabarmu, bagaimana keadaanmu, banyak orang berkata apa? Saya masih belum jadi orang. Karena martabatnya cuma diukur dari materi. Ukuran dari berapa banyak uang yang saya kumpulkan, berapa banyak kemudian kedudukan saya yang saya miliki dan sebagainya. Ukuran martabat manusia adalah seberapa hidup kita, seberapa waktu kita bekerja atau melakukan pekerjaan, itu semua memuliakan nama Tuhan. Itu yang menjadi ukuran, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Jadi martabat itu, keberhasilan kita, kemartabatan kita adalah itu selalu diukur seberapa apa yang kita lakukan di dalam pekerjaan kita itu memancarkan kemuliaan Tuhan. Seberapa hebat perusahaan yang kita bangun, seberapa besar perusahaan yang kita bangun, seberapa banyak uang yang kita kumpulkan, kalau itu tidak memuliakan nama Tuhan, maka pekerjaan itu tidak mencapai tujuannya, tidak menunjukkan kemartabatan kita sebagai manusia yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Ini konsep yang penting, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Seringkali ukuran yang kita tempatkan tentang martabat itu begitu keliru. Sehingga apa yang terjadi? Yang terjadi kemudian dalam bekerja kita kemudian membeda-bedakan, ya. Ada yang sekuler atau rohani. Jadi kalau kita jadi pendeta, guru Injil, atau jadi majelis, wah itu rohani, ya. Atau jadi pengurus itu rohani, ya. Kemudian kalau saya bekerja, ya jadi apa? Misalnya jadi sales, saya buka toko, kemudian saya punya perusahaan dan sebagainya. Saya nge-Grab atau Gojek, ya, atau kemudian dan sebagainya. Itu seakan-akan itu sekuler, itu tidak rohani. Kita membedakan seakan-akan yang rohani itu lebih tinggi daripada tanda kutip itu yang sekuler. Bapak Ibu, konsep seperti ini adalah dipengaruhi bukan karena kebenaran firman Tuhan, tetapi ini sangat dipengaruhi oleh filsafat Yunani dan filsafat Timur. Filsafat Yunani mengatakan bahwa roh manusia itu baik, ya. Fisik itu jahat, ya. Roh manusia itu baik, fisik itu jahat. Makanya kemudian orang-orang yang tanda kutip mementingkan seakan-akan yang rohani itu yang kemudian yang baik. Kalau pekerjaan-pekerjaan yang di luar gereja itu seakan-akan itu sekuler dan jahat. Konsep ini sangat keliru sekali, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan.
Allah tidak pernah menetapkan seperti itu. Kalau kita baca Kejadian pasal 1 ayat 27 sampai 28 ini, mandat yang diberikan kepada manusia adalah apa? Taklukkan, kuasai bumi dengan makhluk-makhluk yang ada di dalamnya, binatang-binatang itu apa? Itu fisik loh Bapak Ibu. Jadi pekerjaan kita itu buka toko, ya, jadi sales ataupun jadi supir dan macam-macam. Itu juga adalah hal yang rohani dan tidak menentukan lebih tinggi derajatnya, lebih rendah derajatnya. Oh enggak loh Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kembali ukuran itu harus dikembalikan kepada apa? Yang tadi pertama saya katakan, apakah melalui pekerjaan yang kita lakukan itu memuliakan Tuhan atau tidak? Sekalipun misalnya saya jadi seorang tukang becak, kalau saya lakukan itu dan melalui itu saya memuliakan Tuhan, itu adalah satu keberhasilan. Itu ada satu hal yang rohani, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Jadi tidak memandang ini pekerjaan apa, kecuali memang kalau kita berkata, oh saya pekerjaannya suka merampok, berjudi, ya itu berbicara lain. Itu bukan pekerjaan, tapi itu keberdosaan. Ya, tetapi kalau kita melihat pekerjaan-pekerjaan di dalam dunia ini, Tuhan tidak ada perbedaan antara rohani dan tidak rohani, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Saya pernah mendengarkan kesaksian dari teman waktu saya sekolah di Seminari Alkitab Asia Tenggara. Biasanya di hari Jumat itu ada malam kesaksian dan biasanya mahasiswa-mahasiswa baru itu kemudian disuruh memberi kesaksian kenapa kok mau menjadi hamba Tuhan dan sebagainya. Dan kemudian ada seorang teman adik tingkat saya, kemudian dia bersaksi bagaimana dia menceritakan dari Sumatera dia naik bus, ya, kemudian sampai di Malang. Waktu dia terbangun, dia sadar bahwa seluruh tasnya itu sudah hilang, seluruh barang-barangnya itu sudah dicuri. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kemudian waktu dia turun dari terminal, kemudian saya lupa apakah dia naik kereta atau naik bus dari waktu Sumatera ke Jawa, dari Jawa itu dari Jakarta ke Malangnya, mungkin naik kereta, saya lupa ingat, ya. Kemudian dari stasiun itu kemudian dia keluar dan kemudian dia naik becak, ya. Nah dalam perjalanan dia naik becak ini, kemudian dia bergumul, Tuhan saya mau jadi hamba Tuhan, belum apa-apa, saya sudah mengalami ini, seluruh barang saya dicopet, dicuri orang, saya cuma tinggal baju yang melekat di tubuh saya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di dalam perjalanan kemudian dia naik becak itu, kemudian dia berkata kepada sang abang becak atau tukang becak, Pak, putar balik, antarkan kembali ke stasiun. Ya. Rupanya Bapak becak ini seorang anak Tuhan. Dan Bapak becak ini bertanya, loh kenapa balik? Bukannya kamu mau ke Saat? Bapak becak ini sangat mengenal, tahu Saat itu sekolah teologi, ya. Dan biasanya kami termasuk saya juga kalau biasanya habis berlibur turun dari stasiun itu tukang becak udah langsung tahu ini mau ke Saat ya, ke Saat ya. Jadi rupanya anak-anak sekolah teologi itu ada ciri-cirinya yang kemudian mereka bisa tahu, begitu unik sekali. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kemudian Bapak becak ini kemudian kenapa kamu mau balik lagi? Bukannya kamu harus mau jadi hamba Tuhan? Kemudian si teman atau adik tingkat saya ini kemudian ngomong, iya Pak, soalnya saya kecewa. Saya itu mau jadi hamba Tuhan tapi belum apa-apa. Seluruh tas saya, barang-barang saya dicuri oleh orang di dalam perjalanan. Kemudian Bapak becak ini mengatakan begini, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kamu cuma dicuri. Kamu sudah mau mundur dari melayani Tuhan. Saya besok saya nggak tahu bisa makan atau nggak bisa makan. Benar-benar satu pergumulan yang luar biasa dari Bapak becak itu. Tetapi saya tidak pernah kecewa dan saya mengucap syukur kepada Tuhan. Maka mendengar perkataan Bapak becak ini, adik tingkat saya itu nggak jadi pulang. Dia kemudian melanjutkan masuk ke Saat, kemudian dia sekolah dan sampai lulus dan dipakai menjadi hamba Tuhan yang
luar biasa. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, seorang tukang becak pun kalau dia anak Tuhan dan dia bisa memberkati orang, dan seperti Bapak becak ini justru membawa hamba Tuhan yang calon hamba Tuhan yang tadinya kecewa tidak jadi mundur dan terus tetap setia menjalani panggilan Tuhan. Ini bermartabat. Apakah jadi tukang becak kemudian lebih rendah derajat? Enggak. Tidak ada ukuran seperti Alkitab tidak pernah memberikan ukuran-ukuran seperti itu, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Maka kemudian kita boleh melihat apapun pekerjaan kita, bahkan menjadi asisten rumah tangga, menjadi tukang sapu jalanan, ya, kita buka toko, kita punya pabrik, itu kalau dipakai untuk kemuliaan Tuhan, yaitu rohani. Jadi pendeta, tapi kalau hidupnya enggak memuliakan Tuhan, ya enggak rohani, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Apapun yang kita kerjakan, kalau itu dipakai untuk kemuliaan Tuhan, itu adalah hal yang rohani. Maka inilah panggilan kita bekerja, yaitu untuk membangun martabat. Bukan berarti tadinya tidak ada martabatnya, enggak. Tetapi bagaimana kemudian manusia itu merefleksikan martabat yang diberikan, yaitu sebagai gambar dan rupa Allah itu, untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Yang kedua, bekerja adalah untuk mengembangkan diri dan mengembangkan orang lain. Ya, bekerja itu untuk mengembangkan diri dan mengembangkan orang lain. Tadi ayat Kejadian 1 ayat 27 sampai 28, manusia diberikan mandat untuk apa? Berkuasa, ya, dan menaklukkan, ya, menaklukkan ciptaan, menaklukkan bumi ini. Maka Bapak Ibu itu kemudian menyatakan apa sih? Bahwa manusia itu diberikan kemampuan dan kuasa. Manusia itu diberikan kemampuan dan kuasa, ini yang tidak dipunyai oleh binatang. Untuk mempelajari, bukan cuma mempelajari, tetapi menggunakan alam, ya, untuk terus-menerus manusia itu bisa mengembangkan potensi dirinya, untuk bisa mengembangkan dirinya. Maka bekerja itu kemudian Tuhan memberikan mandat bukan sesuatu, Tuhan memberikan mandat bekerja adalah bukan manusia itu menjadi pasif. Maka saya gambarkan itu sebagai inisiatif, manusia harus berinisiatif. Dan di dalam proses mengerjakan, menaklukkan bumi itu, maka butuh kreativitas, butuh visi yang jelas, passion. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya pernah mendengarkan seorang majelis yang kemudian mengambil gelar MMin, Master of Ministry, itu kemudian dia menceritakan tentang sebuah riset yang dilakukan sebuah universitas di Amerika, yang mencoba melihat kira-kira yang menjadi ciri daripada orang-orang yang sukses atau perusahaan-perusahaan yang sukses itu apa sih? Maka ditemukan 3 hal yang mencirikan orang yang bisa sukses. Yang pertama adalah inisiatif. Inisiatif. Yang kedua adalah kreatif. Dan yang ketiga adalah orang yang punya passion, punya visi yang jelas, dan punya dedikasi untuk mencapai daripada visi itu. Ada gerakan, dorongan, gairah di situ. Maka Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, unik sekali, ini yang kemudian yang Alkitab kemudian gambarkan bahwa kita bukan bekerja itu bukan malas-malasan, bukan kemudian kita berdiam diri pasif, bukan. Kita ini hidup di tengah-tengah dunia yang sudah berdosa, ya. Maka tantangan yang kita hadapi begitu banyak, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita menghadapi perubahan dari zaman yang begitu dahsyat sekali, dan kalau kita tidak berinisiatif menghadapi tantangan perubahan zaman ini, maka kita akan kemudian menjadi orang yang terlewat. Kalau kita tidak kreatif di dalam menghadapi kehidupan ini, kita juga akan menjadi orang yang lewat. Kalau kita tidak punya visi yang jelas di dalam pekerjaan kita, dalam kita bekerja, kita juga menjadi orang yang ya sudah, ya cuma begitu-begitu aja. Paling kita cuma tahapnya di bertahan hidup.
Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, zaman kita zaman yang sangat dahsyat sekali. Sebelum COVID melanda, itu kita sudah menghadapi sebenarnya perubahan. Ya, tahun 2019 akhir ya, bulan Desember atau November, saya membaca sebuah artikel yang mengatakan bahwa di Inggris akan terjadi puluhan ribu sampai ratusan ribu toko online itu, toko onsite ya, toko onsite atau toko offline itu akan tutup karena kalah dengan toko online ya, karena kalah dengan toko online. Dan kemudian tahun 2000 awal kemudian dilanda ya, mulai dari 2019 akhir itu dilanda ya, mulai muncul COVID, tapi belum terlalu, orang cuma mengira itu cuma China aja yang kena. Tapi 2020 kemudian seluruh dunia dilanda COVID. Dan itu kemudian COVID itu bukan membawa perubahan, tapi mempercepat perubahan yang ada. Maka kemudian berbagai-bagai toko yang kemudian tadinya offline, itu kemudian tidak bisa bertahan. Banyak sekali supermarket besar akhirnya tutup. Banyak restoran-restoran tutup, bangkrut. Tetapi anehnya yang online-online ini justru malah hidup, yang survive, malah berkembang. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Tuhan menciptakan kita ini sebagai orang yang kemudian harus berinisiatif. Tidak bisa pasif, oh ya udah aku terima aja ya kayak begini ya, bangkrut lah, enggak. Tuhan itu menciptakan kita adalah sebagai manusia yang bisa berinisiatif, bagaimana kemudian kita berjuang. Bagaimana kemudian kita menjadi kreatif. Maka kita harus belajar. Gak bisa kemudian aku gaptek, gak bisa menguasai teknologi, ya belajar. Kita gak bisa ngomong kemudian, ya gak bisa, harus belajar. Harus berjuang untuk itu. Kalau gak mau berjuang, karena Tuhan itu berikan kita itu kemampuan. Sama Bapak Ibu, saya juga orang yang banyak yang gaptek, tetapi kemudian ya kita harus belajar untuk terus mengerti perubahan-perubahan. Dunia ini begitu dahsyat sekali. Ada banyak hal yang saya bisa ceritakan tentang perubahan-perubahan ini. Tetapi ya Tuhan mau kita berinisiatif, kita harus kreatif. Mulai memikirkan bagaimana kemudian saya, misalnya kalau kita lihat orang jual martabak, ya martabak manis. Dulu kalau kita beli martabak manis, kita cuma diberi apa, toppingnya. Cuma pilihannya coklat meses, ya, keju, kacang, ya, sama gula. Tapi anak-anak muda sekarang kreatif dan kemudian orang-orang juga berusaha kreatif sekarang. Maka martabak yang dijual apa? Bukan toppingnya cuma itu. Kemudian ada coklat Nutella, nanti coklat Ovomaltine, ada ini, ada itu. Bukan lagi rasa cuma tepung yang warna kuning aja, tapi ada rasa pandan, ada rasa blackberry, ada rasa tiramisu dan sebagainya. Dunia ini harus kreatif dan itulah Tuhan berikan kepada kita manusia untuk mampu berkreasi. Itu Tuhan berikan. Makanya kemudian kita harus belajar mengembangkan. Ada passion, gairah. Kita mengerjakan sesuatu. Kadang-kadang banyak hal yang kemudian dianggap orang, ini nggak terlalu menarik. Ternyata kalau dikerjakan dengan passion, itu bisa sangat sukses, luar biasa. Dulu Aqua, ya, orang pertama kali Aqua botol air mineral merek Aqua itu waktu yang mempopulerkan pertama kali jualan ditertawakan oleh orang-orang. Saya enggak butuh air berkelimpahan. Di mana-mana mau minum gampang, tinggal buka keran, masak, minum. Tetapi karena dia punya passion, gairah, karena dia tahu bahwa satu saat pasti butuh. Karena apa? Semakin hari air itu semakin tercemar dan semakin hari air itu akan semakin sulit untuk diminum. Dan betul Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sekarang air mineral booming dan bukan cuma merek Aqua, merek-merek yang lain kemudian bersaing. Tuhan berikan manusia itu kemampuan untuk mengelola bumi. Itu ada, maka di dalam kemampuannya ada inisiatif, kreatif.
dan passion, dan itu mendorong kita terus-menerus harus mengembangkan diri, dan kita terus harus belajar. Tetapi kita juga bukan dipanggil untuk diri kita. Tapi bagaimana kemudian kita itu dipanggil untuk memaksimalkan potensi orang lain. Ilmu yang kita punya, bagaimana itu diwariskan sehingga itu bisa berkembang. Memang nggak mudah Bapak Ibu. Kadang-kadang kita berpikir, loh kalau saya wariskan ilmunya ke orang lain, rugi dong saya, nanti kemudian ada banyak saingan dan orang lain akan lebih hebat dari saya dan sebagainya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, inilah kegagalan banyak orang ya. Saya melihat misalnya juga pengusaha-pengusaha Tionghoa, bukan pengusaha, tapi orang-orang Tionghoa ini saya berikan ilustrasi begini. Kenapa ya ilmu bela diri orang-orang Tionghoa semakin hari semakin tenggelam? Yang orang lihat dari ilmu bela diri orang Tionghoa cuma gerakan-gerakan yang indah, tapi kalau dipakai untuk bela diri nggak bisa. Bapak Ibu, kenapa kok kemudian kungfunya orang-orang Chinese itu kemudian semakin hari semakin hilang? Walaupun di Tiongkok sekarang mulai di ini, cuma kemudian kita melihat di dalam kancah internasional tidak terlalu. Cuma orang yang lihat cuma gerakan-gerakan yang indah cuma dan sebagainya, begitu ya. Nggak bisa dipakai untuk membela diri. Kemudian saya mempelajari begini Bapak Ibu, seringkali yang terjadi, kelemahan dari orang-orang Tionghoa adalah, kalau saya punya ilmu kungfu yang hebat, kemudian saya punya murid, saya nggak akan turunkan semua ilmu saya kepada murid saya, karena takut murid saya lebih hebat dari saya. Maka kemudian yang saya turunkan ilmu, kemudian ada ilmu yang paling hebat, itu yang saya simpan buat diri saya sendiri. Kalau nanti murid saya ngelawan saya bisa ngalahkan murid saya. Dan akhirnya apa? Ilmu yang hebat, yang paling hebat itu kemudian tidak diwariskan. Dan ketika guru itu belum sempat wariskan, mati. Maka tidak ada ilmunya semakin menurun kualitasnya. Nanti muridnya juga sama, dia punya murid lagi seperti itu. Dia simpan ilmu yang paling hebat yang dia punya dan dia turunkan yang lebih rendah. Dan sehingga apa yang terjadi? Akhirnya tidak berkembang ilmu bela diri. Orang-orang Tionghoa kungfu itu cuma pajangan gerakan-gerakan yang indah-indah aja. Tapi tidak memberi kekuatan untuk kemudian bisa membela diri. Makanya kemudian di ajang-ajang internasional bela diri banyak kalah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, itulah gambaran yang seringkali terjadi di dalam pola kehidupan kita. Seringkali kita begitu takut untuk membagikan ilmu itu kepada orang lain. Beda dengan orang-orang Barat, orang-orang Jepang. Ya, orang-orang Barat itu, saya punya ilmu, saya bagikan semua, dan kalau bisa murid saya itu bisa lebih hebat dari saya. Makanya kemudian budaya Barat itu berkembang lebih cepat daripada budaya Timur. Orang Jepang itu nanti kita lihat juga sama, ya. Itu juga nanti bicara tentang apa ya, teamworknya itu luar biasa Bapak Ibu. Makanya kemudian kita melihat kemudian ilmu kita ini susah untuk berkembang. Orang Barat gak takut, dia bagikan, dia riset, ayo sama-sama diajak orang riset bersama dan sebagainya. Maka mereka sangat maju sekali di dalam teknologi. Ya, karena mereka mau mengembangkan potensi orang lain. Nah, kita enggak Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Nah, seringkali itu yang menjadi kegagalan demi kegagalan, dan celakanya kemudian harusnya budaya dalam bekerja yang dibangun adalah budaya teamwork, ya, budaya teamwork. Nah, saya bicara teamwork ini menjadi penting. Sekarang perusahaan-perusahaan yang survive di dalam kehidupan ini, di dalam dunia usaha yang demikian hebat, ya, keras ini, itu justru perusahaan yang survive adalah perusahaan yang bisa membangun teamwork yang hebat sekali. Apple waktu awal-awal, ya, perusahaan Apple, Macintosh mungkin kita masih ingat, itu didirikan oleh Steve Jobs, ya, dan Steve Wozniak. Kemudian akhirnya Steve Jobs itu didepak dari perusahaannya sendiri, dari Apple itu dia didepak. Kenapa? Karena dia orang yang egois, orang yang mau kontrol sendiri semuanya. Akhirnya tidak tahan perusahaan itu, kemudian semakin hari semakin merosot, kemudian Steve Jobs dibuang. Tetapi tahun 90-an, tahun 91, dia kembali kepada Apple dengan cara berpikir yang beda. Dia membangun teamwork yang luar biasa, sehingga di dalam masa dia, perubahan dia,
itu Apple sangat hebat sampai sekarang menjadi perusahaan yang salah satu yang terbesar di dunia. Ya, bukan cuma perusahaan tapi nilai dari perusahaan itu juga salah satu yang terbesar di dunia. Teamwork. Sekarang berubah cara berpikir di dalam dunia bekerja, dan celakanya orang-orang Kristen itu tidak memakai pola teamwork. Justru banyak orang-orang perusahaan-perusahaan yang bukan Kristen itu yang menerapkan nilai-nilai prinsip Alkitab ini, karena Alkitab dari awal itu bicara teamwork. Tapi sayang sekali itu tidak dipakai, bahkan di dalam gereja juga ditinggalkan prinsip teamwork ini. Kita justru belajar dari dunia ini, padahal itu adalah prinsip Alkitab. Kita orang Tionghoa juga begitu, kita begitu sulit untuk bersatu, bukan? Maka saya pernah saya lupa siapa yang ngomong dan kapan, itu kemungkinan waktu saya masih remaja, saya mendengarkan sebuah pepatah begini. Satu orang Tionghoa bisa kalahkan 10 orang Jepang. Tapi 10 orang Jepang bisa kalahkan 100 orang Tionghoa. Bingung ya? Itu berlatar belakang waktu tahun 1900-an begitu, ketika Jepang itu mulai menyerbu Tiongkok, dan orang Tiongkok itu memberikan perlawanan. Banyak sekali orang-orang Tiongkok yang kungfunya itu hebat, jago, dia berkelahi bisa kalahkan 10 orang Jepang. Ya. Tetapi orang Jepang itu kuat sekali di dalam kesatuan mereka, teamwork mereka begitu kuat. Sehingga apa? 10 orang Jepang bisa kalahkan 100 orang Tionghoa, karena orang Tionghoa nggak bisa bersatu. Itulah kelemahannya. Maka kemudian kita lihat di dalam zaman sekarang, kalau kita lihat di Indonesia, budaya kerja itu kebanyakan apa? Sikut sana, sikut sini, makan sana, makan sini, injek sana, injek sini, yang di atas ditarik ke bawah, yang di bawah diinjek. Tapi kalau kita melihat di dalam budaya orang-orang barat, saya banyak mendengar kesaksian, mereka kalau bekerja tidak ada pola seperti sikut-sikutan gitu. Justru mereka itu sangat-sangat appreciate satu dengan yang lain. Mereka saling support, kalau temannya butuh tolong mereka akan bantu dan sebagainya. Berbeda sekali. Maka kita sulit untuk bersaing di kancah internasional. Kalau kita lihat di Indonesia, perusahaan-perusahaan kita yang sangat kaya itu levelnya masih di ukuran di bawah. Tidak ada yang level betul-betul yang kemudian mencapai 10 besar, 50 besar, enggak ada. Karena budaya yang dibangun bukan budaya teamwork. Nah, ini adalah sebuah panggilan kita. Bagaimana kemudian bekerja itu adalah kemudian semakin mengembangkan potensi diri dan mengembangkan potensi orang lain. Dan yang ketiga, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bekerja adalah untuk melayani. Kejadian 2 ayat 15, Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Perhatikan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, manusia itu dipanggil untuk menjadi penata layan bagi alam loh, dan juga bagi sesama. Nanti ketika alam itu dikelola, dipelihara dengan baik, bukannya dieksploitasi, ya, maka itu juga akan memberi dampak bagi sesama, ya, kehidupan sesama yang juga terpeliharakan. Maka kata mengusahakan dan memelihara itu punya arti melayani dan menjaga. Maka jangan berpikir bahwa pelayanan itu cuma di gereja. Alkitab mengatakan bahwa apa? Bekerja adalah sebuah pelayanan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Pelayanan itu apa? Pelayanan untuk menjadi berkat. Bekerja adalah untuk menjadi berkat. Maka itu adalah sebuah pelayanan, Bapak Ibu yang dikasihi. Menjadi berkat buat siapa? Pertama-tama menjadi berkat buat alam, buat makhluk hidup, binatang-binatang dan sebagainya. Bapak Ibu, ini yang perlu kita pikirkan bersama. Kita ini terlalu banyak merusak alam sedemikian rupa. Sampai nanti anak cucu kita akan semakin sulit hidup di dalam dunia ini. Suhu dunia tahun ini naik 2 derajat lebih panas. Dan itu dampaknya luar biasa. Banjir yang sangat dahsyat, kekeringan yang ekstrim, dingin yang ekstrim, panas yang ekstrim. Semua menjadi kekacauan yang luar biasa. Saya waktu di Jakarta, waktu di Cibubur, tinggal di sebuah perumahan yang bagus begitu ya.
Tetapi setiap kali kita itu kalau keluar rumah atau pintu rumah itu dibuka, ada waktu-waktu tertentu itu tercium bau yang begitu menyengat busuk. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya coba lihat-lihat tanya-tanya orang, apakah ini dari Bantar Gebang? Karena perumahan itu dekat dengan Bantar Gebang, itu tempat pembuangan sampah yang begitu besar ya di daerah Bekasi itu, yang dari Jakarta semua dibuang di situ. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi, ternyata bukan. Nah, saya lewat daerah-daerah yang jalan-jalan yang dekat-dekat sana malah nggak bau. Kemudian akhirnya saya tahu itu ternyata dari sungai yang mengalir yang membelah perumahan itu, dan itu limbah-limbah itu dibuang di situ, itu baunya kalau tertentu itu sangat busuk sekali. Saya kemudian berpikir begini, apa orang nggak peduli ya dengan anak cucu ya? Nanti anak cucu kita semakin hari semakin nggak bisa dapat air bersih. Karena apa? Semua sudah kotor, tercemar limbah. Kita tidak peduli lagi dengan lingkungan, dan celakanya Bapak Ibu, yang peduli dengan lingkungan adalah orang-orang yang nggak percaya Tuhan. Gerakan-gerakan kepedulian lingkungan adalah digerakkan oleh orang-orang yang, maaf saya katakan, ada ateis, orang-orang yang apa? Orang-orang yang gerakan panteisme yang percaya dengan mistik-mistik dan sebagainya. Itu yang mereka sangat peduli sekali dengan lingkungan, tetapi orang-orang Kristen tidak peduli dengan lingkungan. Padahal itu adalah panggilan kita melayani, yaitu apa? Melayani alam, memelihara, menjaga supaya alam ini tidak rusak. Hal yang kedua adalah kita dipanggil untuk menjadi berkat. Ini bukan urutan tingkat lebih tinggi, lebih rendah, prioritas mana, bukan ya. Tapi ini ada 3 hal yang kemudian kita harus perhatikan Bapak Ibu ya. Yang kedua adalah kita harus menjadi berkat buat keluarga. Tentu bekerja adalah kita memberkati keluarga kita. Ya. Tetapi kita juga harus menjadi berkat buat siapa? Buat gereja Tuhan. Ya. Menjadi berkat buat gereja. Nah, perpuluhan seringkali orang salah mengerti, cuma itu kalau saya kasih perpuluhan untuk memelihara hamba-hamba Tuhan. Bukan, perpuluhan kalau kita baca bukan cuma untuk memelihara hamba Tuhan, tetapi untuk seluruh pelayanan kebutuhan dari rumah Tuhan. Termasuk memberi makan janda-janda miskin, anak-anak yatim atau anak-anak yatim piatu, orang-orang yang miskin. Itu perpuluhan untuk begitu. Nah, seringkali kemudian kita nggak peduli dengan hal ini Bapak Ibu ya. Padahal ini adalah panggilan kita menjadi berkat. Gereja itu selalu kadang-kadang meminta seperti pengemis begitu kan. Ayo kasih perpuluhan, ayo kasih perpuluhan. Ya. Nanti kalau minta-minta uang, dibilang apa? Gereja cuma kerjanya minta-minta uang. Padahal Bapak Ibu kalau setiap orang Kristen itu lakukan perpuluhan, itu kebutuhan dari seluruh pelayanan gereja. Itu pasti tercukupi, bahkan berkelimpahan. Tapi persoalannya begitu sedikit orang yang mau memberi perpuluhan. Saya tidak ngomong kalau Bapak Ibu beri perpuluhan nanti diganti berpuluh kali lipat, bukan. Saya bukan teologi ya seperti itu ya Bapak Ibu. Tetapi Alkitab mengajarkan kita ini dipanggil bekerja untuk menjadi berkat buat alam, buat keluarga kita, buat gereja, dan buat siapa? Masyarakat. Bagaimana kemudian kita peduli, ada banyak sekali masyarakat di tengah-tengah situasi ini sangat membutuhkan, dan saya bersyukur sekali gereja kita itu begitu peduli ya. Kemarin dikumpulkan uang-uang diakonia itu yang untuk apa? Untuk bagiin sembako, obat-obatan, bukan cuma jemaat kita yang diberkati, ada dari luar gereja kita juga diberkati. Ini sangat indah sekali. Bagaimana kita peduli, hidup kita ini menjadi satu berkat. Maka ini adalah panggilan di dalam bekerja, bagaimana hidup kita ini menjadi sebuah berkat yang indah. Kutukan Allah dalam pekerjaan, kalau kita lihat dalam Kejadian 3 tadi ayat 17-19, bukanlah rancangan Allah, melainkan akibat dari kejatuhan manusia dalam dosa. Karena itulah kemudian Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita yang sudah ditebus oleh Kristus, kita yang sudah ditebus oleh Kristus, kita ini dipanggil untuk kembali kepada panggilan yang semula. Ya, ketika Allah menciptakan manusia menurut gambar dan rupanya sebelum manusia jatuh dalam dosa, yaitu membangun budaya, bagaimana membangun martabat, bagaimana mengembangkan diri dan mengembangkan orang lain, bagaimana kita melayani yaitu menjadi berkat. Melalui apa?
melalui kita bekerja dan melalui pekerjaan kita. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Perkataan hamba-Mu terbatas Tuhan, tapi biarlah firman-Mu yang tidak terbatas itu, yang boleh menembus setiap hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh mengerti arti panggilan kami di dalam bekerja. Karena itu Tuhan, Engkau sendiri yang pimpin hidup kami, Engkau sendiri yang beri inisiatif, kreativitas, passion itu untuk kami boleh mengerjakannya, gairah itu Tuhan. Berikan kami berkat-berkat-Mu, pemeliharaan-Mu melalui bekerja itu bukan hanya kami dipelihara oleh Engkau, tapi juga kami memelihara orang lain. Kami menjadi berkat bagi masyarakat, kami menjadi berkat bagi alam kami yang sudah sangat rusak ini Tuhan. Biarlah Engkau sendiri yang memimpin hidup kami Tuhan. Kami berdoa di dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, ada beberapa warta yang perlu kita perhatikan bersama. Minggu depan kebaktian kita masih kita adakan secara online, tapi kita akan mengadakannya secara live streaming. Ya, kita akan mengadakannya secara live streaming. Kemudian hari ini ada rapat pleno majelis pukul 13.00. Kepada rekan-rekan majelis kita akan mengadakannya secara Zoom, jadi mohon untuk kehadiran dari rekan-rekan. Kemudian pukul 14.00 kita juga akan mengadakan praraker, itu juga secara Zoom, yaitu akan dihadiri oleh rekan-rekan majelis, juga rekan-rekan pengurus. Ya, jadi nanti kita akan mengadakannya lewat Zoom. Nanti kalau ruang Zoom-nya sudah penuh, rekan-rekan majelis atau pengurus juga bisa mengikutinya lewat channel YouTube, ya, lewat channel atau link YouTube yang akan diberikan kepada Bapak Ibu sekalian. Hari ini juga ada kelas bimbingan pranikah, yaitu pukul 13.00 bagi jemaat yang akan menikah, teman-teman yang akan menikah dapat segera mendaftarkan diri ke tata usaha. Hari Rabu pukul 19.30 kita juga akan mengadakan kebaktian doa, ya, mengundang teman-teman untuk boleh mengikutinya bersama 19.30 sampai 20.00 WITA. Nah, ini juga berkaitan di hari Rabu, itu juga dari bidang pembinaan. Bidang pembinaan akan mengadakan kelas bagi para pemimpin kelompok kecil. Ya, jadi kelas ini disebut sebagai IDT, ya, IDT atau Intentional Discipleship Training. Jadi kelas ini wajib bagi para pemimpin kelompok yang sudah memimpin dan calon-calon, jadi rekan-rekan atau teman-teman yang menjadi calon-calon pemimpin kelompok kecil juga diwajibkan mengikuti kelas IDT ini. Jadi nanti IDT akan dimulai tanggal 8 September hari Rabu pukul 20.15 WITA. Jadi kebaktian doa kita 19.30 sampai 20.00, IDT 20.15, ya, 20.15 akan mulai. Jadi teman-teman bisa mendaftarkan, nanti itu link pendaftarnya ada di Iwarta itu, ya, teman-teman bisa melihatnya. Nanti pertemuan setiap bulan diadakan 3 kali, akan dilaksanakan selama kurang lebih 11 bulan. Dari sinode nanti besok, ya, tanggal 6 September pukul 18.30 WIB atau pukul 19.30 WITA itu akan diadakan penabisan pendeta dan juga emeritasi rohaniwan sinode. Nama-nama Bapak, nama-nama yang akan ditabiskan maupun yang akan hamba-hamba Tuhan yang akan di emeritasi itu jemaat boleh melihatnya di dalam Iwarta. Ya, itu akan diadakan besok tanggal 6 September. Mohon dukungan dari jemaat sekalian. Kita akan menyaksikan video dari sinode berkaitan dengan GKY Peduli COVID.
Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku di tiap saat dan kerja, tetap ku Dari GKY Palopo, kepada teman-teman dari GKY Palopo, tanggal 19 September itu akan dimulai kebaktian secara hybrid. Jadi minggu depan tanggal 12 itu masih diadakan secara online, nanti tanggal 19 September baru diadakan secara hybrid. Juga dari GKY Palopo akan dimulai kelas katekisasi. Bagi teman-teman yang mau mengikuti kelas katekisasi atau mau dibaptis ataupun CD, bisa menghubungi staf tata usaha. Dan yang terakhir, yaitu dari Sekolah Musik Gloriamus akan membuka pendaftaran dan kita akan melihat videonya. Kita sungguh mengucap syukur untuk kebenaran firman Tuhan yang boleh kita dengarkan pada pagi hari ini. Mari kita meresponnya dengan penuh ucapan syukur melalui persembahan kita. Rekan-rekan bisa memberikan persembahan melalui QR Code yang ada di layar. Mari kita bawa persembahan kita dengan ucapan syukur sambil menaikkan pujian. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan.
tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, himpunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Bergelombang, himpunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Sekali lagi katakan. Ratakan tanah bergelombang, himpunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur atas pertolongan-Mu dan penyertaan-Mu pada hari ini. Terima kasih juga Tuhan buat firman yang sudah kami dengar, biarlah kami bisa membawanya ke tengah dunia ini dan bisa memberitakan Injil-Mu dimanapun kami berada. Dan pada saat ini kami sudah memberikan persembahan ya Tuhan, biarlah persembahan ini kami sebagai ucapan syukur kami atas apa yang sudah Kau berikan kepada kami selama minggu ini. Dan biarlah persembahan ini ya Tuhan berbau harum di hadapan-Mu. Terimalah, hanya kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat dipersilakan untuk bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Biarlah segala pujian, hormat, dan kemuliaan hanya bagi Allah kita, Allah Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Puji dia Bapa, Putra, dan Roh Kudus, Tritunggal, Allah mulia berkuasa. Puji dia Raja segala raja. Angkat suaramu, angkat tanganmu. Puji dia Bapa, Putra, dan Roh Kudus, Tritunggal, Allah mulia berkuasa. Puji dia Raja segala raja. Puji dia Raja segala raja. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat dari Allah Tritunggal. Kasih yang sempurna dari Allah Bapa, anugerah yang begitu ajaib dari Tuhan kita Yesus Kristus, pimpinan, pertolongan, hikmat dan kekuatan dari Roh Kudus menyertai teman-teman sekalian dimanapun engkau berada, dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Teman-teman dipersilakan duduk. Bagi teman-teman yang belum menyelesaikan persembahan, teman-teman dapat menyelesaikannya. Dia ready sih karena selalu komunikasi sama Pak Jenny.
Saya matiin ini dulu, Di. Saya matiin ya, Pak. Dia ready sih karena selalu komunikasi sama Pak Jemi. Saya matiin ini dulu, Di. Saya matiin ya, Pak.